Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan adab-adab al-majlis, adab-adab bermajlis. Ini juga perkara yang penting untuk diperhatikan ya, karena manusia itu hari ini banyak bermajlis, entah majelis ilmu atau majelis ngopi, majelis nongkrong, majelis apa lagi. Intinya banyak majelisnya ya, jenis-jenis majelis yang ada pada hari ini. Naik gunung ya, kemudian main di pantai, itu semuanya majelis semua itu. Nah, ini adabnya bagaimana Islam mengaturnya? Islam mengaturnya bagaimana di dalam bermajelis. Tetapi intinya hukum asalnya majelis itu adalah terkait dengan majelis ilmu. Ya, terkait dengan majelis ilmu itu hukum asal majelis. Jadi dalil-dalil yang kita sampaikan itu terkait dengan majelis ilmu. Namun dari situ nanti kita bisa istimbat juga, bisa tarik kesimpulan terkait dengan hal-hal majelis-majelis yang lainnya itu hendaknya bagaimana dan adabnya bagaimana. Baik, di sini ada 13 pokok permasalahan yang insya Allah akan kita pelajari terkait dengan masalah adab bermajelis. Yang pertama, ilqa salam qabla julus. Jadi salam dulu sebelum duduk. Kemudian al-julus haitsu yantahi bikal majlis, duduk di bagian paling belakang majelis kalau memang datangnya terlambat. Jangan langsung cari-cari tempat kemudian untuk duduk di tempat yang paling depan. Kemudian alla yuqima rajulan min majlisihi wajlis fih. Tidak boleh menyuruh orang itu berdiri biar dia duduk di tempat tersebut. Kemudian al-ifsahu lil qadim, kemudian memberikan melonggarkan majelisnya untuk orang yang datang yang baru. Yang kelima, la yajlis baina snaini illa bi idnihima. Jika ada dua orang duduk ya, maka jangan memisah keduanya ya, dipisah duduk di antara keduanya kecuali dengan izin dari keduanya tadi. Yang keenam, la yajlis wasatal halaqah, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Yang ketujuh, idza qama min majlisihi thumma 'ada ilaihi fa huwa ahaqqu bih. Kalau dia berdiri dari majelis tersebut ya, mungkin ada uzur pengen buang
air kecil atau apa, kemudian kembali, maka tempat itu siapa yang paling berhak? Ya yang tadi dia duduk di tempat tersebut. Yang kedelapan, la yatanajasnani dunal akhar, tidak boleh dua orang berbisik-bisik, sedangkan yang ketiga tidak diajak berbicara. Yang kesembilan, la yaq'ud qa'datal maghdubi alaihim, tidak boleh duduk dengan cara duduk orang yang dimurkai. Yang kesepuluh, idza syariba a'taman an yaminih, kalau dia minum ya ngasih yang ada di sebelah kanannya. Yang ke-11, ikhtiyarul jalisi saleh, milih teman duduk yang saleh. Yang ke-12, istihbabu dzikrillahi wassalati wassalami ala rasulillah fil majlisi wala marrah, dianjurkan ada zikir Allah, kemudian sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut walaupun cuma satu kali. Yang ketiga, zikru khitami al-majlis, menyebutkan zikir khitam penutup majlis. Baik, kita pelajari satu persatu terkait dengan adab-adab majlis tersebut. Yang pertama, ilqa salam qabla al-julus. Ya, jadi adab bermajlis, ya, majlis yang pertama adalah mengucapkan salam sebelum duduk. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis wa hasanah, dan beliau menganggap hadis ini hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idzan taha ahadukum, jika salah seorang di antara kalian sudah sampai ila majlis, kepada suatu majlis, falyusallim, maka ucapkan salam. Fa in badalahu an yajlis, kalau dia memandang perlu duduk di situ ya falyajlis, duduk. Tsumma idza qama, kemudian kalau dia berdiri hendak meninggalkan tempat majlis tersebut, falyusallim, maka hendaknya mengucapkan salam juga. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah, tidaklah yang pertama itu lebih afdol daripada salam yang terakhir tadi. Jadi baik salam ketika datang maupun ketika meninggalkan majelis itu sama-sama afdolnya, bukan yang pertama yang afdol kemudian yang kedua atau yang ketika dia pergi tadi itu di bawah di bawah yang pertama tadi keafdolannya. Jadi intinya di sini ada al-hath ala ilqa salam, ada anjuran untuk mengucapkan salam inda dukhul, ketika hendak masuk ilal majlis, ke suatu majlis, qabla al-julus, sebelum duduk, wa inda nasiraf minhu, dan ketika hendak pergi dari majelis tersebut ya. Jadi misalnya ada kawan-kawan sedang duduk nongkrong bareng, kemudian ada yang datang satu, maka dia datang mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah ini sekarang adab-adab ini di mana sekarang di antara para syabab, di antara para pemuda yang katanya pemuda Islam, katanya pemuda ingin menegakkan, ingin membangkitkan Islam, tapi ketika datang ke majelis ya, seluntuh gitu saja tanpa ada salam kepada yang ada di majelis. Nah ini subhanallah, antara semangat dengan prakteknya ini enggak seimbang. Taib. Ini juga santri-santri kita di pondok ini juga perlu di gembleng masalah salam ini. Ya, sekarang banyak santri-santri di pondok itu medit ya, pelit-pelit dalam masalah salam. Subhanallah, orang tuanya memondokkan, menyantrikan anaknya di pondok-pondok sunnah, kemudian ketika di pondok sunnah penerapan salam tidak begitu bagus, maka ini juga menjadi catatan atau PR tersendiri ya, karena salam ini adalah adab Islam. Salam ini adalah salah satu syiar agama kita ya, agama kita dikenal dengan salamnya.
Karena salam itu menunjukkan keramahan. Ya, orang nggak salam itu ya menunjukkan apa? Keramahannya kurang. Ya, tata keramanya ada budi pekertinya itu kurang. Jadi salam itu perkara yang penting. Jadi datang ke suatu majelis, ada orang sedang apa? Ada orang sedang membangun sesuatu, ya kan, mereka ngumpul, ada orang bangunan itu, ya kalau lewat ya salam juga, assalamualaikum. Jangan dikira salam ini untuk orang yang pakainya bersih tok, enggak, semuanya disalamin, ya. Kemudian ada orang sedang ngedos misalnya atau sedang panen padi, ya, bergerombol, kemudian ente lewat, ya salam, tetap salam. Jadi salam ini enggak hanya di majelis ilmu saja, di semua tempat ada orang Islam kumpul-kumpul, itu namanya majelis namanya. Jadi kumpul-kumpul itu namanya majelis. Lewat datang ya salam. Itu adabnya. Dan ketika hendak meninggalkan mereka juga salam, itu adab Islam. Kemudian kenapa kita diperintahkan salam ketika mendatangi suatu majelis, ya, kumpul-kumpulnya orang itu? Al-hathu ala nashril mahabbati wal ulfah bainal muslimin. Ya, tujuannya untuk apa? Menebarkan rasa cinta, kemudian kedekatan hati di antara sama kaum muslimin. Ya, kalau sudah salam ya berarti dekat iman. Tapi kalau salamnya susah ya berarti jauh. Ada jarak. Makanya di pondok kok santri itu susah salam ya berarti ada jarak antara mereka dengan ente gitu. Ya, ini suatu hal yang kita juga miris sebetulnya. Kok santri itu susah mengucapkan salam. Subhanallah, ini perkara yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Yang kedua, ada majelis yang kedua, al-julusu haitsu yantahi bikal majlis. Ya, jadi duduknya, kalau ente datangnya belakangan ya di belakang, jangan langsung misah-misah orang kemudian cari tempat yang di depan. Itu ada bermajelis. Ya, kalau hari ini model tempat duduknya itu pakai kursi yang di kuliah-kuliah itu, kemudian kursinya di booking misalnya, ya, di booking, terus yang booking di depan datangnya belakangan, ini nggak beradab juga. Jadi kalau udah booking ya datangnya cepetan, yang duduknya di belakang ya datangnya belakangan itu wajar. Tapi ente yang sudah booking tempat di depan kemudian datangnya terlambat, ini sesuatu yang tidak beradab. Rawat Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan waqala, dan beliau berkata hasanun sahihun gharib. Hadisnya ini adalah hasan sahih gharib. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kunna idza atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahi, maka kita duduk di mana kita tadi baru datang, ya di situ duduknya, tidak cari-cari tempat yang ada di depan. Jadi faedahnya apa yang bisa kita ambil dari ucapan Jabir bin Samurah tadi? Yang pertama, al-hathu 'alal julusi haitsu yantahi bikal majlis. Jadi intinya duduknya di mana inti datang tadi ya di situ. Ya, karena udah terlambat ya maka resiko orang terlambat ya duduknya di belakang, jangan melangkah untuk cari tempat di depan. Yang kedua, al-hathu 'ala ihtiram masyairil akharin, adanya anjuran untuk menghormati perasaan orang-orang yang ada di majelis kita itu, ya. Datangnya belakangan kok duduknya di depan, ini juga merusak perasaan saudara kita. Ya, mau itu pakai bangku, mau pakai apa, ente booking tempat di depan, kemudian datang terlambat, itu orang di belakang perasaannya, wah ini orang nggak bener. Booking tempat di depan, datangnya terlambat, itu kita pengen di depan nggak bisa gara-gara ente booking. Udah dikasih apa gitu, ya ini subhanallah. Jadi Islam itu sangat benar-benar menjaga perasaan seseorang. Yang ketiga, azimu akhlaqis sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi betapa agungnya akhlak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bagaimana sangat benar-benar menjaga perasaan para saudaranya.
duduknya juga tidak cari tempat yang di depan ya, karena nanti kalau cari tempat di depan dan dia datangnya belakangan, ini juga mengganggu konsentrasi, merusak perasaan saudaranya. Ini tidak dibenarkan. Maka itulah kenapa para sahabat menjadi orang-orang yang mulia ya, karena mereka akhlaknya juga bagus, ilmunya juga luar biasa, ketakwaannya luar biasa, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu luar biasa. Yang keempat, al-Islamu yad'u ila tawtinis silatil ijtima'iyyati bainan nas. Jadi Islam itu mengajak untuk menguatkan hubungan sosial di antara manusia ya, karena hubungan sosial yang kuat ini adalah sebuah persatuan. Persatuan itu kalau kuat, maka juga Islam dapat keuntungan yang luar biasa, tegaknya agama dan seterusnya ya. Jadi sosial yang kuat itu juga ikut membantu untuk tersebarnya dakwah Islam itu dengan secara yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, alla yuqima rajulan min majlisihi wa yajlisu fihi. Jadi kalau datangnya belakangan ya enggak usah nyuruh orang itu berdiri. Ini tempat ana tadi, oh jangan. Oh ente datangnya belakangan ya resiko ente. Tempat ente diambil orang. Fa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala bahwasanya beliau berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajulu akhah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu menyuruh berdiri saudaranya min maq'adihi, dari tempat duduknya, wa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Ini jelas larangannya. Jadi enggak boleh seseorang itu menyuruh saudaranya berdiri gara-gara apa? Dia pengen duduk di tempat itu. Jadi sudah selayaknya seorang muslim itu menjaga hati, perasaan saudaranya sesama muslim. Ya karena seperti itu, hal seperti itu jelas ada perasaan yang terganggu, dan Islam itu sangat menjaga hubungan sosial di antara sama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu mereka bersaudara semuanya. Kemudian hal ini juga menunjukkan betapa indahnya syariat agama Islam ini ya, sampai detil masalah duduk aja diatur kan, subhanallah. Jadi menunjukkan agama kita ini sempurna, lengkap ya. Berarti kalau gak disebutkan dalam agama kita ya berarti bukan bagian dari agama kita. Tahlilan, yasinan, dibaan, maulidan, kemudian acara-acara yang lain gak disebutkan dalam agama kita, berarti dia bid'ah ya, bukan agama kita ya. Karena duduk saja orang gak boleh menyuruh berdiri saudaranya biar apa? Dia bisa duduk di situ. Disebutkan dalam agama kita, dalam dalil, dan dalilnya di Sahih Bukhari Muslim ya. Masa ada tahlilan, ada maulidan, ada dibaan, yasinan, kemudian gak ada dalilnya ya, berarti itu bukan agama kita. Walaupun lafaz zikir-zikirnya pakai lafaz zikir agama kita, itu bukan agama kita. Kemudian ada bermajelis yang keempat, al-ifsahu lil qadim, jadi melonggarkan tempat untuk yang baru datang ya. Jadi misalnya ini majelisnya sudah full ya, kemudian ada datang yang baru, maka ya dilonggarkan biar bisa duduk di situ, ikut mendapatkan faedah dari majelis ilmu tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, tafassahu, longgarkanlah, fil majalis, di majelis-majelis, fafsahu, maka longgarkanlah, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melonggarkan untuk kalian. Maksudnya dilonggarkan bisa masuk surga, rezekinya, kuburnya longgar, semuanya yang kita butuhkan untuk dapat kelonggaran. Wa idza qila inshuzu, dan jika dikatakan kepada kalian inshuzu, berdirilah untuk salat, fanushuzu, maka berdirilah untuk salat atau amal-amal kebaikan yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat
derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Jadi ayat tadi jelas fihil hath al ifsah fil majlisil qadim, ada anjuran untuk melonggarkan majelis tempat duduk bagi yang baru datang yang mungkin tidak mendapatkan tempat. Ini juga berlaku misalnya untuk sholat juga, ya misalnya sholat masjidnya udah full, ya udah dirapatkan biar apa? Ada temannya bisa masuk ke shaf. Ya jangan pelit-pelit. Kemudian yang kedua, fadlul ulama wa talabatul ilmi. Jelas ayat tadi menyinggung masalah keutamaan para ulama dan para penuntut ilmu syar'i. Kenapa kok tidak para ulama tok? Ya karena yang belajar itu juga para penuntut ilmu syar'i. Jadi para penuntut ilmu syar'i yang mereka mau belajar datang ke ma'had-ma'had, datang ke majelis-majelis ilmu, mereka dapat fadilah ayat ini semua. Wujubut tarkil ma'siyatillah, wajibnya meninggalkan kemaksiatan, melanggar, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah alimun bi'ibadihi muttali'un 'alaihim, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu tahu segala hal tindak tanduk hamba dan melihat semua yang dikerjakan oleh para hamba. Makanya kita dengan sadar menjauhi hal-hal yang Allah larang. Adab majelis yang kelima, la yajlis bainal isnaini illa biidnihima, tidak duduk di antara dua orang yang sedang berdampingan kecuali apa? Dapat izin dari keduanya. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis wa hasanah, dan beliau menghasankannya an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu lirrajuli an yufarriqa baina snaini illa biidnihima, tidak halal bagi seseorang dia memisahkan dua orang yang sedang duduk illa biidnihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Wa rawahu Abu Dawud bilafdhin, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan dengan lafaz yang lain, la yajlis baina rajulaini illa biidnihima, tidak boleh duduk di antara dua orang yang sedang duduk bareng kecuali apa? Ada izin dari keduanya. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama, ada masyru'iyatil julusi baina snaini illa idza adzina lahu. Jadi tidak boleh menyela orang yang sedang duduk berduaan kemudian duduk di tengah-tengahnya. Kalau orang pacaran bagaimana, Ustaz? Kita langsung duduk di tengah-tengahnya, yaitu dilaporkan ke polisi itu, ya, karena biar nanti ditangkap, ya, kemudian nanti diberikan penyuluhan, atau mungkin yang satunya ditaruh di pondok, ya satunya taruh di penjara misalnya, tergantung pandangan pihak yang berwajib. Ini maslahatnya yang paling tepat untuk mereka apa, ya. Jadi intinya, jika ada dua orang sedang duduk, ya, berdampingan, jangan dipisahkan, ya, dijaga adabnya, ya, dijaga adabnya. Yang kedua, al-hathu ala mura'ati masyaa'il akharin. Jadi Islam itu benar-benar menjaga perasaan orang. Nah, karena seperti itu juga mengganggu orang, enak duduk berdua kemudian disela di tengah-tengahnya. Ini enggak beradab. Kamalu syariatul islamiyah haitsu syamulat jami'al manahi bima fiha al-alaqad al-ijtima'iyyah. Jadi kesempurnaan syariat Islam di mana mencakup semua sisi-sisi hubungan sosial di antara manusia. Betapa lengkapnya agama kita ini. Jadi masalah sosial pun diatur, ya, diatur sedemikian rupa. Adab yang keenam, la yajlis wasatal halaqah, tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Rawat Tirmidzi wa hasanahu Abi Miljaz. Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dan menghasankannya dari Abi Miljaz, dari Abu Miljaz,
Ini seorang tabi'i yang masyhur rahimahullahu taala, anna rajulan qa'ada wasata halqatin. Ada orang yang dia datang kemudian duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, jadi orang halaqah ini kan gini kan, halaqah itu orang sedang duduk bareng kemudian datang duduk di tengahnya. Faqala Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, mal'unun ala lisani Muhammad, orang ini terlaknat berdasarkan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw la'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allah melaknat ala lisani Muhammad dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada wasatal halaqah, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Ya, maksudnya duduk di tengah halaqah ini maksudnya apa? Ya, jadi begini, dia datang terlambat kan, halaqahnya sudah ada, ya, halaqah majelis ilmunya, syekhnya, ini santri duduk, ya, mengitarinya. Kemudian dia melangkah untuk biar dapat di depan. Ini nggak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, karena mengganggu suasana dan mengganggu majelis ilmu. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tadi, at-tahdhir minal julus wasatal halaqah. Jadi kalau datangnya belakangan, jangan cari tempat yang di depan. Ya, jangan cari tempat yang di depan. Yang di depan itu untuk siapa? Untuk yang datangnya awal-awal. Jadi kalau datangnya terlambat, ya udah ridho untuk duduk di tempat yang di belakang. Yang kedua, yang baghil muslim an yura'i syu'ura ikhwani. Jadi seharusnya seorang muslim itu apa? Menjaga perasaan saudaranya. Jadi sekali lagi, menjaga perasaan saudaranya itu adab-adabnya diatur di dalam agama kita. Yang ketiga, sumuliyatus syariatil islamiyah li syatta manahil hayat. Jadi kesempurnaan syariat Islam untuk semua sisi kehidupan. Kemudian adab yang ketujuh, di antara adab-adab bermajelis adalah idza qama min majlisihi, jika dia bangun dari majelisnya, thumma ada ilaihi, kemudian dia kembali ke tempatnya itu, fahuwa ahaqqu bih, maka dia yang paling berhak. Rawa Muslim, Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min majlisi, jika salah seorang di antara kalian berdiri dari majelisnya, dari tempat duduknya, thumma raja, kemudian dia kembali. Jadi intinya dia berdiri dari tempat duduknya tadi, dari majelisnya, niatannya pengen balik lagi, ya, bukan pengen istirahat di rumah, ya, beda lagi ya. Jadi pengen kembali untuk duduk di majelis tersebut, fahuwa ahaqqu bih, maka dia yang lebih berhak. Ini ada dua kasus ya. Gambaran yang pertama, ini majelis, ya, duduk di majelis, dia duduk di depan, kemudian dia pengen buang hajat, ya, pergi sebentar ke belakang, kemudian dia balik lagi ke tempat itu, dia paling berhak. Kasus kedua, dia duduk di depan, majelis selesai, ya, dia booking tempat itu, kemudian dia pulang ke rumah istirahat tidur, biar tempat ini nggak ditempatin orang lain. Ini nggak boleh. Kasus yang kedua. Jadi yang boleh yang mana? Yang kasus yang pertama itu diperbolehkan. Nah, ini sekarang ini banyak orang-orang itu booking. Jadi booking itu tidak hanya sholat saja yang tidak diperbolehkan, sampai seperti ini juga tidak diperbolehkannya, karena haknya orang yang datang awal itu di depan, sama seperti orang sholat yang datang awal, dia paling berhak mendapatkan tempat yang paling di depan. Jadi intinya kalau duduknya di depan, kemudian dia berdiri dari majelisnya, pengen balik ke majelis itu lagi, maka diperbolehkan.
Beda kalau majelisnya sudah selesai kemudian dia booking tempat itu, ini tidak diperbolehkan, kasusnya berbeda. Taib. Yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi yang pertama, man qama min majlisih, siapa yang berdiri dari majelisnya nawiyan ar-ruju' ilaih, dia niatannya pengen balik lagi, wa huwa haqqu bil julus, maka dia yang paling berhak dengan tempat tadi min ghairi, daripada orang lain. Yang kedua, kamalu wus'ati syariatul islamiyah li syatta manahil hayat, sempurnanya kamal wasi'ah, ya, sempurna dan luasnya syariat Islam untuk semua sisi kehidupan manusia. Ya, ini kalau kita lihat kitab-kitab adab ini kita akan paham. Ya, agama kita ini subhanallah sangat lengkap untuk semua sisi kehidupan manusia. Jadi karena dia itu lengkap untuk semua sisi kehidupan manusia, maka tentunya kita paham sisi-sisi peribadatan itu sudah lengkap juga dalam agama kita. Jadi jangan buat cara metode beribadah yang baru yang tidak diajarkan dalam agama kita, ya, karena masalah adab saja, yang adab ini kita anggap perkara yang sepele, itu saja diatur secara lengkap di dalam agama kita. Baik. Kemudian yang ke-8, ya, adab majelis yang ke-8, la yatanajasnani dunal akhar. Jadi kalau ada dua orang berbisik-bisik, di sampingnya ada orang lain. Yang ketiga, ya cuma ada 3 orang, yang 2 ngomong, 1 nggak diajak ngomong, ini tidak diperbolehkan. Fi sahihaini, maka dalam 2 hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abdullah, dari Abdullah bin dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum, jika kalian thalathah, bertiga, fala yatanajasnani, maka jangan ngobrol berdua, dunal akhar, yang ketiga enggak diajak ngobrol, hatta takhtalitu binnas, sampai kalian kumpul sama orang banyak, baru enggak masalah ngomong berdua tok. Min ajli an yuhzinahu, karena itu bisa membuat dia itu sedih, khawatir, banyak pikiran dan seterusnya. Jadi tidak boleh bertigaan kemudian yang 2 ngobrol, 1 nggak diajak ngobrol, ini nggak diperbolehkan. Atau misalnya berempat, ya, yang 3 ngobrol, yang 1 dicuekin, ini juga nggak diperbolehkan. Atau berlima, yang 4 ngobrol, yang 1 dicuekin, ini juga nggak diperbolehkan. Intinya membuat orang itu dicuekin itu nggak diperbolehkan. Ya, misal 7 orang, 3 ngobrol, 1 nggak diajak ngobrol, sama, ini nggak diperbolehkan. Ya, harus dimasukkan, ya, karena itu yuhzinuhu, karena itu membuat dia khawatir, terbebani pikirannya. Kasihan, ya, orang dicuekin gitu. Jadi tolong untuk bisa menahan diri dari mencuekin saudaranya, ya, dari mencuekin saudaranya yang butuh ngobrol, ya, sama kita. Taib. Kemudian adab yang ke-9, la yaq'ud qa'datal maghdubi alaihim. Jadi kalau duduk di majelis, ya, duduknya tidak boleh duduk seperti modelnya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah taala meriwayatkan, wa ghairuhu, dan yang lainnya juga meriwayatkan, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, Ani Syarid ibni Suwaid, dari Syarid
bin Suwaid, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati aku, wa ana jalisun hakadha, dan aku duduk begini, ya, wa qad wada'tu yadayya al-yusra khalfa dhahri, dan aku meletakkan tangan kiriku di belakang seperti ini, di belakang punggungku. Jadi gambarannya ittika wattakatu ala al-yati yadi, kemudian aku duduk, atau al-yah itu adalah lahm atau daging yang ada di ibham, ya, ada di sebelah sini, ya. Jadi ini ditaruh di belakang, kemudian didudukin pantat, ya, didudukin pantat. Ini adalah model duduk yang dimurkai. Jadi gambarannya gini, ya, tangan kirinya ditaruh di belakang, kemudian dipakai sandaran, dipakai duduk seperti ini. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi Syarid bin Suwaid ini sedang duduk, kemudian Rasul lewat alaihissalam, dan dia sedang duduk dalam kondisi seperti itu. Tangan kirinya taruh di belakang, kemudian yang sebelah sini dipakai apa? Dipakai untuk sandaran duduknya dia. Faqala, maka Nabi menegur, ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim, kamu mau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai, itu orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi duduknya seperti itu, ya, duduknya tangan kirinya taruh di belakang, kemudian didudukin seperti ini, ya, atau bahasa lainnya dipakai sandaran seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau dua tangan gini nggak ada masalah, ya, dua tangan atau sebelah kanan gini nggak ada masalah. Tapi kalau yang kiri saja ini tidak diperbolehkan. Taib. Jadi duduk yang model kayak tadi itu adalah duduknya orang-orang Yahudi, dan mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur siapa? Menegur sahabatnya atau santrinya atau muridnya. Ini yang aneh, ya, ada santri ditegur, dia uring-uringan dan dia tidak terima. Ini santri yang tidak beradab. Ya, santri salah ditegur, kemudian suruh husnudzon katanya, yaitu dohirnya ente salah, ya. Dohirnya ente salah, ya udah ditegur, ya terima aja. Oh, ditegur itu kebaikan, kok malah uring-uringan kemudian nyindir gurunya. Ini santri yang tidak beradab. Taib. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi istilah amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dalam perkara yang besar saja, yang kecil pun ditegur gitu kalau salah. Ya, sampai cara duduk salah, ini duduk kan perkara yang ringan, sepele. Tapi kalau itu memang salah, ya ditegur. Jadi Nabi SAW itu menegur siapapun kalau memang salah dan kesalahannya itu baik fatal maupun nggak fatal, yang penting salah, itu ditegur. Ya, contohnya kayak duduk kayak tadi. Kemudian juga bahwasanya seorang muslim itu tidak selayaknya dia bertasyabuh dengan orang non muslim, ya. Kemarin saya lewat pas pulang dari Bojonegoro ke sini, ya. Pulang di tengah jalan sana ada tempat yang sedang perbaikan jalan. Di sana sedang ada pawai ogoh-ogoh di sana. Subhanallah. Ini pawai ini ciri khasnya orang kafir. Kok ada patung, ada naga, seterusnya. Ini dipamerkan dan digotong oleh orang-orang yang beragama Islam. Kemudian pakaiannya juga kotak-kotak dan seterusnya yang mirip dengan adatnya orang-orang yang kafir di sebelah sana. Subhanallah. Ini orang Islam yang tidak tahu identitas keislaman dia. Ya, ini masih menjadi PR berat kita. Ya, masih banyak saudara kita yang di atas kejahilan. Mereka lebih suka dengan acara-acara seni budaya. Itu kalau ada acara seni budaya rame lapangannya itu. Tapi kalau ada acara pengajian ya sepi. Subhanallah. Ini tanda akhir zaman.
ya, di mana orang itu lebih suka dengan acara main-main, tapi kalau untuk acara yang penting-penting dan bermanfaat mereka tidak suka. Kemudian adab majelis yang ke-10 adalah idza syariba a'ta manfi'an yaminihi. Kalau dia minum maka dia berikan kepada yang ada di sebelah kanannya. Fa fi sahihain, maka di dalam hadis yang sahih yang ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim, an Anasin ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annaha hulibat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun dajin, bahwasanya beliau sedang memeras susu untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seekor kambing peliharaan, ya, kambing peliharaan. Wahiyya fi dari Anas, dan kambingnya ini ada di rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Washiba labanuha bima, kemudian air susunya ini dicampur dengan air biasa, minal biri, dari sumur, allati fi dari Anas, yang ada di rumahnya Anas. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadha, maka susu tadi diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba minhu, kemudian Nabi minum susu tadi yang sudah ditaruh di wadah tadi. Hatta idza naza'al qadha min fihi, sampai ketika Rasul sudah selesai minum tadi, ya, jadi Rasul dikasih susu yang ditaruh di kideh itu wadah susu yang agak besar dikit, kemudian langsung diminum gini. Ketika Rasul selesai, wa ala yasarihi Abu Bakrin, ternyata di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Wa an yaminihi A'rabi, dan di sebelah kanannya ada siapa? Ada orang Badui. Faqala Umar, maka Umar berkata, wa khafa an yu'tiyahu A'rabi, dan dia khawatir nanti Rasul malah ngasihkan kepada orang Badui tadi. Maka Umar berkata apa? A'ti Abu Bakrin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasihkan Abu Bakar yang ada di sebelah kirimu tadi. Indak. Fa'atahu A'rabi, maka Rasul tetap ngasih siapa? Ngasih kepada si Badui. Alladzi ala yamini, kenapa? Ya karena Badui tadi ada di sebelah kanannya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasul alaihi wasallam bersabda, al-aymanu fal ayman, jadi yang kanan ya sebelah kanan dulu, tidak yang sebelah kirinya dulu. Jadi kalau mau bagi-bagi ya bagikan ke sebelah kanannya dulu, ya, baru yang sebelah kirinya. Ini adab. Dan di sini juga bisa kita ambil faedah apa? Bahwasanya kita minum, ya, ini sisa gelas, kemudian setelah kita minum kita kasihkan saudara kita untuk dia minum, ini nggak ada masalah. Tapi kalau orang sekarang itu merasa jijik kayaknya, itu diperbolehkan, ya. Jadi minum bekas minumnya orang itu tidak masalah, itu diperbolehkan. Sebagaimana contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga ada apa? Ada anjuran untuk mencampur air susu dengan air biasa. Jadi tidak susu yang murni sebagaimana contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi. Jadi susu kambing itu dicampuri air biasa. Jadi tidak hanya susu kambing yang murni tadi. Kemudian fadilah Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Kemudian fadilahnya, keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi jelas ya. Jadi intinya kalau ngasih sesuatu yang kanan terlebih dahulu, baru yang sebelah kirinya. Ini termasuk dalam kategori hadis tayammun riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammun. Nabi itu suka yang serba kanan-kanan. Fi tana'ulihi, pakai sandal, wa fi
tarajjulihi ketika menyisir rambutnya, wa fi tuhurihi dan ketika bersuci ya serba kanan terlebih dahulu, tidak mendahulukan yang sebelah kiri. Ya, sebagian orang itu sengaja suka yang kiri-kiri, kenapa? Ya, dia pengen menampakkan itu boleh, bukan masalah bolehnya. Nabi suka yang kanan. Jadi ente suka apa yang disuka Nabi itu apa? Termasuk sunnah. Kemudian yang ke-11 ada bermajlis, yang ke-11 adalah ikhtiyarul jalis saleh, milih teman duduk yang saleh ya, milih teman duduk yang saleh. Jangan milih teman duduk yang ahlu syubhat, yang dia punya banyak syubhat, yang dia punya hasad ya, punya kamuflase, tidak jelas imannya dan agamanya dan loyalitasnya nggak jelas. Ini jangan duduk sama mereka, karena teman duduk itu sangat berpengaruh ya. Jadi usahakan teman duduk yang kita pilih adalah orang-orang yang soleh. Soleh apanya? Dohirnya soleh ya, bukan batinnya. Kalau batinnya kita cek ya nanti ada kekurangan, nanti kita jadi down ya. Jadi dohirnya soleh, maksudnya apa? Kalau ente lihat dia, ente jadi semangat ya. Semangat beramal, beribadah, berzikir, baca Quran, itu soleh secara dohir. Pilih yang seperti itu, duduk di sampingnya bersama dia, biar apa? Kecipratan semangat untuk bisa seperti dia, semangat murojaahnya, semangat belajarnya. Jangan duduk sama orang-orang yang pemalas. Ya nanti terpengaruh jadi ikut apa? Malas. Baik. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahasanya beliau bersabda, inna mathalul jalisi salih, jadi perumpamaan teman duduk yang saleh, wal jalisu, dan teman duduk yang buruk, kahamil miski, seperti pembawa minyak wangi, wa nafikhil kir, dan orang pandai besi ya. Fahamil miski, jadi orang yang membawa minyak wangi itu immaan yuhdiyaka, maka ada dua kemungkinan, dia ngasih kamu, wa imma anta tabta'a minhu, atau kamu beli dari dia, wa imma anta tajida minhu rihan thayyibah, atau minimal dapat bau yang enak dari dia. Wa nafikhul kir, adapun pandai besi itu ada kemungkinan iman yuhriqa thiyabak ya, tadi besinya tadi nyiprat bisa membakar baju kamu, wa iman tajida rihan khabitha, atau kemungkinan minimal kamu dapat apa? Bau yang jelek dari dia. Maka kawan yang kita jadikan sebagai kawan dekat kita, ini hati-hati, jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak benar. Muamalah sebatas muamalah saja, assalamualaikum ya, jual beli selesai. Jangan dijadikan sebagai teman akrab atau teman duduk yang kita sering ngobrol dan curhat dan seterusnya, itu berbahaya bagi kita. Kemudian yang terakhir, masih ada dua lagi, saya tutup. Yang ke-12, istihbabu dzikrillahi wassalati wassalami ala Rasulillah fil majlisi wala marrah. Jadi usahakan ketika duduk bermajelis dengan siapapun, minimal zikir, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal nyebut salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang yang duduk di kafe-kafe itu, ada enggak zikir Allah atau kemudian bersolawat? Ini dianjurkan majelis apapun ya. Yang penting duduk-duduknya orang Islam itu, kalau sudah bermajelis anjurannya apa? Minimal ada zikir Allah. Zikir Allah itu ya mutlak, subhanallah atau membaca Quran atau yang lainnya, yang penting ada zikirnya, kemudian ada sholawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis, wa qala hasan sahih, dan beliau berkata hadisnya hasan sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma jalasa qaumun, tidaklah duduk suatu kaum majlisan di suatu majelis, lam yadhkurullah, tidak mau berzikir nyebut nama Allah, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak salat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tirah, kecuali apa? Nanti mereka dapat tiratun, kerugian pada hari kiamat. Fa in syaa azabahum, kalau Allah berkehendak mereka akan diazab. Wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah berkehendak maka mereka akan diampuni. Makanya orang-orang yang
suka nongkrong di kafe atau nongkrong di naik gunung atau acara-acara yang lain di pantai dan seterusnya, kemudian tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kesusahan. Walaupun mereka itu orang yang punya berduit ya, tapi kehidupannya tidak berkah. Ya, karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang terakhir yaitu zikru khitamil majlis, ya, menyebutkan doa kafaratul majlis atau penutup majlis. Imam Tirmidzi rahimahullah taala menukilkan sebuah hadis, wa qala hasan sahihun gharib, beliau berkata hadisnya hasan sahih gharib. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlis, siapa yang duduk di suatu majlis, fakathura fihi laghatuhu, kemudian dia banyak kekeliruannya, kemudian suara-suara yang tidak bermanfaat, atau istilahnya sendaguro lah ya, majelisnya itu cuma majelis apa, main-main, banyak ngelawaknya, atau majelis di kafe atau di nongkrong di restoran dan seterusnya, itu kan majelis yang tidak bermanfaat itu. Faqala qabla an yakuma min majlisi, kemudian dia berdoa sebelum berdiri dari majelisnya, dzalika itu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada istighfar dan taubat kepada Allah, illa ghufirallah, kecuali apa? Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kana fi majlisihi min dzalik, dari kekurangan yang ada pada majelisnya dia tadi. Jadi intinya, sebelum berdiri dari majelis yang tidak bermanfaat itu atau banyak kekeliruannya, maka tutup dengan doa kafaratul majlis. Ini hadisnya hasan sahih. Ini penting sekali. Untuk apa? Ya, kita nutupi kekurangan, kekeliruan yang ada di majelis kita tadi. Jangan sampai kita di majelis kemudian banyak kekeliruannya, kemudian pergi begitu saja. Ini numpuk dosa namanya. Apalagi majelis sekarang itu banyak yang berisi ghibah, ngerasani dan seterusnya, atau membicarakan masalah-masalah duniawi yang kurang begitu bermanfaat. Baik, ini pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan untuk adab-adab bermajelis sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada adab-adab yang selanjutnya biidznillah azza wajal. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.